Baik, jadi pertemuan hari ini kita akan membahas salah satu subbab di dalam di dalam dinamika rotasi, mekanika benda tegar, yaitu kesetimbangan benda tegar. Ini Kakak udah tulis kesetimbangan benda tegar. Kemarin kan kita juga udah belajar sedikit tentang ini kan. Nah, kesetimbangan benda tegar, kalau ya namanya kesetimbangan, berarti sistem tersebut setimbang. Sistem tersebut setimbang berarti dia tidak bergerak, tidak berputar. Kalau dinamika rotasi berarti dia tidak berputar. Kalau dinamika linear berarti dia tidak bergerak lurus gitu. Itu setimbang. Nah, dalam kesetimbangan benda tegar ini perlu digarisbawahi ada dua persamaan yang berlaku. Berlaku bukan berarti syarat ya. Dia berlaku misalnya kalau sistem dikatakan setimbang pada soal ya, misalnya sistem pada gambar di atas setimbang, berarti berlaku dua syarat. Berlaku aja, mau dipakai atau enggak terserah, cuma berlaku. Itu ada sigma F sama dengan 0. Ini hukum 1 Newton. Yang kedua ada sigma tau sama dengan 0 juga. F itu gaya, ya gaya-gaya yang bekerja resultannya itu 0 pada sistem. Kemudian ada syarat yang kedua juga berlaku, tau. Tau itu torsi. Jadi torsi totalnya yang bekerja pada sistem sama dengan 0. Saat kita jumlah atau saat kita kurang, tergantung arahnya kan, di arahnya positif, arahnya ke atas atau ke bawah, ke kiri atau ke kanan, searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam, maka hasilnya kalau 0, itu syarat berlakunya kesetimbangan. Ini yang perlu diingat, karena rumusnya cuma ini doang. Sisanya kita tinggal lihat gambarnya gimana. Paham ya? Jadi, Kakak kasih contoh sini aja ya. Nah, Kan kemarin nulisnya Kakak boleh ke bawah nggak? Kan nulisnya boleh ke bawah nggak? Soalnya oh, di Bella kalau misalnya terus ke pinggir, burem, jadinya oh burem. iya, oh iya. Kita ke bawah aja. Kemarin-kemarin juga burem. Oke lah, ke bawah. Oh, yang ke bawah waktu itu nggak buram kan? Dia Mhm, tergantung pemakaian kertas juga. Kalau kertas malah dipakai, kalau misalnya ke bawah lebih jelas. oke, oke. Ah, Pak. Hmm. Nah, Kakak bakal lihat soal dulu. Kemarin kita pernah bahas soal juga satu. Kalau masih ada nyatet, nggak? Soalnya tentang kesetimbangan juga. Bella belum nyatet-nyatet soalnya Bella lebih fokus ke latihan soal gitu. Oke, ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mana enaknya aja sih. Kalau enaknya latihan soal, ya emang masih latihan soal sebenarnya. Kita masih bahas soal yang mungkin soal masih sama dengan yang kemarin, tapi nggak apa-apa. Pak, cari soal dulu ya. Kalau boleh tahu ininya semester berapa? Apanya? Kuliahnya semester berapa? Oh, kakak sekarang semester 3. Oh, Hitungannya kakak masih masih baru kuliah loh. hmm. Ya, hitungannya kakak semester 3. Ini ada soal dari ada soal dari UMB, ujian masuk itu nggak tahu. Kakak fotoin aja ya gambarnya. Bentar. Nanti kita bahas soal yang Bella kirim nggak tadi? Oh iya boleh. Kita di akhir aja ya, nggak apa-apa ya. Bentar. Ini udah ada kunci jawabannya kok.
Udah kakak kirim. Kakak buka ini lagi. Oke, one page. Udah ada. Geser dulu. Gambar ini biasanya pecah kalau udah kakak kirim. Tapi udah punya soal juga kan kakak kirim. Biasanya pecah. Nah, soalnya kelihatan kan. Belum lagi deh. Nah, kakak bacain dulu. Itu papan loncat serba sama sepanjang 4 meter bermasa 50 kg ditahan, ada batang, ada papan ya, ditahan dua tempat A dan B. Dia ada kayak penahannya A dan B ininya. Ini penahannya, penahan pertama, penahan A, penahan B. Biar loncatnya nggak jatuh gitu loh, kan mesti setimbang kan kalau papan loncat di kolam renang kan. Kalau nggak setimbang orang mah kejungkal kan. Nah, nggak bisa loncat-loncat maksudnya. Kemudian jarak A dan jarak B 0,5 meter. Kakak tulis di sini aja biar lebih enak. Kurang lebih gini. Nah, gini kan. Jadi ini tuh penyangganya, ibaratnya penyangga. Penyangga dari si papannya. Ini langit-langitnya, ini lantainya, ini langit-langitnya. Kemudian di soal diketahui jarak dari A dan B itu 0,5 meter. Jadi jarak di sini 0,5. Itu yang pertama diketahui. Kemudian jarak B ke C adalah 3 meter. Ini A tadi ya, ini B. C itu pada soal yang paling ujung. Jarak B ke C itu 3 meter. Kita lihat 3 meter. Kakak pindah atas saja. 0,5 meter. Jadi, ya itu 0,5. Seorang peloncat indah meloncat dari ujung papan loncat titik C. Dia meloncatnya di ujung kali, paling ujung. Dengan menjejakkan kakinya 10 pangkat 3 Newton. Jadi ibaratnya dia ini menjejakkan itu kan kayak menekan, menapak kakinya tersentuh di sini. Nah, gaya yang dia kasih ke papan itu akibat beratnya atau gaya yang dia kasih itu sebesar ini, 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 itu nilainya kira-kira berapa? 1000. 1000. Tulis saja 1000 F ya, simbol F. F sama dengan 1000 Newton. Jadi bikin gambar dulu biar lebih enak kalau di mekanika. Papan dianggap tegar. Ini kata-kata penting. Papan dianggap tegar. Kemudian tegar ya berarti tegar dia nggak itu kan. Walaupun digoyangkan dia tetap dalam keadaan itu gitu. Tetap gini keadaannya. Dia nggak jatuh ke bawah, papannya nggak berbalik atau nggak itu. Dia tegar. Gaya yang berarti setimbang, papannya setimbang. Kayak kurang lebih seperti itu kan. Gaya yang diberikan penahan titik A saat peloncat indah menjejakkan kakinya ke papan loncat. Jadi pertanyaannya gaya yang diberikan penahan di titik A. Titik A ini ya. Pertanyaannya gaya yang diberikan penahan di titik A.
Jadi titik A ini punya penahan, punya gaya yang bisa menahan. Kalau dia nggak punya gaya yang bisa menahan, misalnya ini nggak ada gaya di sini ya, misalnya nggak ada gaya, kalau orang berdiri di sini dan porosnya cuma ini, berarti orang itu bakalan terjungkal nggak ke bawah, terjungkal kalau nggak ada gaya. Nah, sekarang apa sih yang membuat gaya penahan di sini? Pernah mendengar gaya normal nggak? Nah, Pernah. gaya normal itu kan terjadi ketika ada kontak suatu benda dengan ada kontak dua benda, dua objek atau dua benda. Gaya Maka normal ke atas terbentuk kan? gaya normal. Iya, gaya normal nggak semestinya ke atas, tapi dia itu gimana ibaratnya ya? Misalnya ini ada papan tulis, ada dinding aja ya, ada beton ya. Hmm. Kakak dorong pakai tangan Kakak, ini tangan Kakak. Nah, itulah ibaratnya, Kakak dorong. Kira-kira Hmm. gaya normal akibat tangan Kakak gaya normal yang terjadi antara tangan Kakak dengan dinding arahnya kemana? Ke Tegak bawah lu bu atau bu ke sini? Atau ke sini? oh iya tegak lurus. Tegak Gaya lurus. normalnya tegak lurus ya? Benar sekali, tegak lurus. Jadi, kalau Kakak bidangnya di sini, ini kan bidangnya ini, ya udah berarti gayanya tegak lurus. Masih ingat, masih ingat, masih ingat. Masih ingat kan? Jadi, dia nggak semestinya nggak ke bawah terus gitu, atau Mhm, mhm. nggak ke atas terus maksudnya. Nah, sekarang kalau kita pikir, ada nggak gaya yang membuat sistem ini setimbang? Kalau masih pusing gini aja, ini hubungannya dengan apa dulu? Kira-kira, kan kita punya syarat kesetimbangan ada dua tadi, sigma F sama dengan Mhm, 0 sama sigma tau. mhm. Kalau kasusnya ini, kita pakai F atau kita pakai tau. Tau itu buat benda yang berotasi, F itu ya berarti nggak berotasi. Kira-kira pakai yang mana? Sigma F, Sigma F, bener lebih gak? tepatnya itu sigma tau sebenarnya. Karena kenapa Kenapa? sigma tau? Ibaratnya gini deh. Kalau juga jungkit aja yang paling sederhana, ini sistemnya mirip juga jungkit sebenarnya. Misalnya juga jungkit gini, mirip kan juga jungkit kan? Nah, Mhm, ini tuh. Nah, juga jukit ini kan berotasi, cuma rotasinya terbatas. Misalnya kamu injak di sini, dia turun, ininya naik gitu, gitu kan. Nah, papan ini juga sama. Kakak hapus dulu. Yang jadi sudut rotasinya itu di sini. Kenapa Kak di sini? Karena kita mau cari gaya yang ada di sini. Nah, sekarang kita lihat, ketika orang nginjek ini ke bawah, semestinya papannya ke bawah. bawah. Kenapa dia nggak ke bawah? Pertanyaannya kenapa dia nggak ke bawah? Karena ada tegar kan itunya, keterangannya. Tegar. Tegar itu karena ada Hmm, pengganjal, terhalang gitu, iya nggak? Dia terhalang kan? Ini mhm, porosnya, tengah-tengah kan? Dia mhm. mau porosnya ibaratnya gini, kita bikin sistem sederhana aja. Apa Nah, yang ngebedain apa yang ngebedain kita harus pakai syarat tahu sama si Sigma F? kalau misalnya kita bayangkan benda itu sebenarnya bisa dipakai keduanya tergantung konteks. Kalau ini kan sudah sah, ibaratnya kita lihat, oh ini papan ini ada kemungkinan berotasi karena dia punya poros. Dia bisa berotasi kalau nggak diganjel, kalau nggak ada penghalang, Oh, iya, penahan. iya, iya. Nah, seandainya Kakak bikin sistem gini, Kakak bikin sistem ulang. Kita kasih gaya F ke bawah, supaya papan nggak bergerak, maka apa yang kita lakuin? Kita kasih gaya juga ke sini, ya nggak? Mhm, mhm, Gaya itu nggak mesti sama, tapi torsinya harus sama. Tergantung jarak, ya nggak? Tergantung jarak. Walaupun di sini 10 Newton, dia belum tentu nggak bergerak. Dia nggak bergerak kalau torsinya sama. Torsi kan gaya dikali jaraknya. Ibaratnya kita mah juga jungkit lah, juga jungkit. Misalnya yang sebelah sananya panjang, Kakak mhm, bikin yang lebih panjang aja. Nah, ini panjang. Supaya kamu bisa ngimbangin gaya ini kamu kasih harus lebih banyak, harus lebih besar. Karena mhm, jaraknya ke poros deket, ini jaraknya ke poros jauh. mhm, Torsi kan rumusnya F dikali R. mhm. Tandanya, atau R dikali F. Tandanya, kalau R dia semakin besar, torsinya semakin besar.
Jika R dia 1, torsinya kecil ibaratnya. Kalau R dia 10, torsinya besar kan? Jadi tergantung jarak. Nah, maka dari itu kalau kita lihat di gambar ini, supaya papan ini tidak bergerak, maka kita kasih gaya penyeimbang di sini, penahan ibaratnya. Penahan, udah paham ya kan? Penahan. Nah, kalau kita lihat pada soal kita cuma punya satu gaya, yaitu anak itu nginjak si papan di Titik C. ujung. Mm, Iya, dia ngasih gaya ini, gaya F 1000 Newton. Nah, mm, sekarang supaya papannya nggak bergerak, berarti ada gaya penahan. Gaya penahannya mm. udah dikasih tahu di soalnya, yaitu di titik A ada gaya penahan. Titik A ada gaya penahan. Nah, sekarang kalau titik A ada gaya penahan, kita kita lihat porosnya. Kira-kira kita mau jadiin poros yang mana? Yang ini sebenarnya porosnya bisa dua-dua, atau yang ini. Karena poros itu kalau dalam sistem tegar kita bisa jadiin poros itu apapun jadi poros gitu. Ini kan bisa dua poros, iya nggak? Ini bisa poros Kak kan? Ini bisa juga poros. Mm, Kenapa mm. Kak kita milih poros yang ini? Kalau kita milih poros yang ini, kita ketemu nggak jawaban yang diminta soal? Gaya yang Enggak. di sini. Karena gaya yang kalau poros di sini, yang nggak ada torsi di sini, yang nggak ada gaya di sini, itu yang pertama kan. Ah, Makanya kita nggak pakai poros di titik A. Kita pakai poros di titik B supaya kita tahu gaya di titik A. Sekarang mm. kita lihat, ini arahnya ke bawah. Kira-kira gaya penahan ini arahnya kemana? Ke atas. Eh, Gini aja deh, kalau ini kakak tekan ke bawah, batangnya berputar ke sini, ya Mm-mm. kan? Porosnya kita udah tahu porosnya B ya. Oh, ke bawah. Ah, ini iya benar. Gayanya ke bawah karena arahnya ke atas. Mm. Dia nekennya yang atas loh. Bawah ini nggak neken. Sebenarnya nggak neken, dia cuma kayak penahan aja gitu. Kalau nggak ada bawah ini juga bisa nggak? Bisa, cuma kan waktu si peloncat ini loncat-loncat ya tunggak-tunggit gitu loh. Makanya Mm. penahannya dua. Tapi ketika dia diem di atas ini, ya yang nahan cuma ini doang gitu. Ini porosnya, kita kasih itu poros. Mana tadi? Nah, jadi ini ada gaya normal. Kakak tulis gaya normal karena dia kontak. Normalnya normal A, karena ini ada juga gaya normal B, tapi nggak kita cari. Sampai sini paham ya kan? Mm. Jadi kita sebenarnya memang kelihatan agak ribet karena di soal nggak punya gaya-gaya. Tapi balik lagi, ini soal UTBK yang kakak kasih. Jadi ya gitulah soal UTBK kan. Ketimbang soal latihan di sekolah nggak sesulit ini kok. Tapi kita kalau terbiasa mah enak. Kakak hapus dulu. Jadi kalau dalam mekanika itu kakak kasih tahu lagi ya. Dalam mekanika kita mesti bikin gambarnya dan tahu gaya-gayanya yang bekerja. Kalau kesetimbangan kita mesti tahu ini kira-kira dia berkemungkinan berputar nggak. Kita bisa pakai hukum Newton atau pakai torsi sama dengan nol atau F sama dengan nol, tau sama dengan nol atau F sama dengan nol. Kita pakai tau ya. Kalau pakai Mm. F kira-kira bisa nggak ya? Kalau pakai F pasti bisa. Nggak mungkin nggak bisa, pasti bisa. Ntar kita coba. Kita pakai sigma tau aja karena udah sah ini pasti. Konsepnya mirip juga jungkit. Dia pasti kalau nggak ada penahan ya papannya berputar. Sekarang masukin rumusnya sigma tau sama dengan nol. Rumusnya ini kalau udah ada rumusnya, kita jabarin rumusnya. Taunya ada berapa kira-kira? Ada tau 1, kakak tulis ini tau 1 ya. Ini tau 1. Dan ada tau B, tau A. Salah, tau A. Ini tau A, ini tau 1 ya. Sama dengan nol. Paham nggak kira-kira? Nah, sekarang kita nentuin tandanya, positif atau negatif. Kira-kira penting nggak? Yang, hah? Penting. Penting. Nah, kalau tandanya keduanya positif, ini positif. Mungkin nggak dia nol? Nggak mungkin kan? Kalau ditambah, Mm. ya nggak nol. Sederhananya supaya dia negatif apa? Salah satunya negatif. Mm. Itu aja sebenarnya. Jadi kita nggak usah lihat dia arah jarum jam atau enggak. Kalau kesetimbangan nggak penting itu. Ya udah kalau gayanya cuma dua, kita lihat arahnya kalau ke bawah, satunya ke bawah, satunya ke sini, ya.
ke sini arahnya, satunya ke sana, gitu. Ya udah, kita bikin yang negatif yang mana terserah, salah satu negatif intinya. Kita bikin yang negatif yang TA aja biar enak dilihat aja sih sebenarnya. T1-nya kita nggak positif, TA-nya kita nggak negatif. Jadi kalau dikurang ya ada kemungkinan dia 0, kalau ditambah ya pasti nggak mungkin 0 gitu kan. Sekarang tahu satunya apa? Rumus tahu masih ingat kan? R kali F. L kali F. Nah, R satunya berapa? Bentar dulu. Dari gaya Leg ke poros. gambarnya leg. Oh ya, R. gambarnya ngebug ya? Udah kan? Udah. Tahu satu yang mana? Tahu satu yang ini yang F sama dengan 100. Heeh. Jarak R. dari F ke R-nya 3. porosnya R-nya 3. 3M. 3, M-nya F-nya udah 10. meter. 3000. Dikali 1000. Iya, 1000 3000. kan. Kurang NA-nya Kurang berapa? PA. Hah? Bentar dulu. R kali F juga 0,5 bukan R-nya Iya, ya? 0,5 iya betul, 0,5. Oh, ke pusat ya. Ke poros, iya benar ke pusatnya, ke porosnya. Kita kan patokannya poros. Kalau torsi pasti ada Mm-mm. poros kok. Kita mesti tahu poros. Kita udah tentuin poros di titik 0,5 kali gaya. Oh iya, kali F ditanyakan. NA, iya. A. N atau NA. O N A. Iya, terserah sih sebenarnya N aja boleh. Nah, ini berapa? 1000. 3.000. Ini negatif akan pindah aja ke kanan jadi positif 0,5. NA paham ya? Paham. 0,5 kakak pindah ke kiri. Jadinya 3.000 dibagi 0,5. berapa itu? Perlu 3000 bagi 0,5. 6000. 6.000. Satuannya itu Newton sama dengan NA. Di jawabannya ada nggak? Nggak ada. 6.000. Harus Nggak ada. dirubah deh kayaknya. Iya, dirubah. Di jawabannya itu satuannya kilo Newton itu. K itu kilo ya, K kecil kilo. Hmm. Berarti berapa kilo Newton? 6.000 Newton jadi kilo Newton jadi 6 kilo Newton ya enggak? Caranya 6. gimana? Caranya ya Newton ibaratnya gram. Kilo Newton ibaratnya kilogram. Kita Oh. kayak kita kayak transfer dari Newton ke kilo atau dari gram Apa-apa? ke kilo Kita sama kayak aja. apa? Ah, Itu tadi putus-putus. oh iya, dia analoginya kayak gram. Ini misalnya gram, ini misalnya kilo. Ya kan kilo kan kilogram. Dari gram ke kilogram kan dibagi 1000 ya enggak? Hmm. Nah gitu. Kalau mau ngeceknya kita balik aja gitu. 6 kilo Newton jadi Newton kita kali 1000 kan? Jadi 6.000. Pembalikannya sama. Berarti Newton itu kayak gram. Kita bisa posisikan kayak gitu. Kalau mau enak ngitungnya gitulah ibaratnya. Sama kayak mili, ada juga satunya mili. Mili Newton misalnya. Mili kan berapa biasanya dalam sentimeter, dalam milimeter, dalam gram? Mili itu di paling bawah kan? Jadi kalau 6 Newton mau kakak kasih jadi mili Newton, berapa? 6 Newton berapa mili Newton? Mili. Berarti, bentar. Dikali 1000 atau dibagi 1000? Dikali. Dikali, jadi 6.000. Paham ya kan? Paham. Ya, posisinya sama kok, posisinya sama. Gitu ya, kakak hapus saja ya biar nggak menghalangi. Oh ini nggak usah ini. Ini aja. Nah, jadi jawabannya ini. Kasih merah aja dah. Nah, itu jawabannya 6 kilo Newton. Paham ya? Paham. Jadi yang penting kita tahu gaya-gayanya. Nah, sekarang tadi kakak kasih lihat kan, kenapa nggak pakai sigma F? Kira-kira bisa nggak pakai sigma F? Kita coba aja. Kalau misalnya kita masih ragu, nggak salah juga dicoba kan. Nah, Maksudnya gunanya syarat itu apa deh? dia tuh itu bukan syarat, itu berlaku. Ibaratnya gini dah. Misalnya kamu mau masuk sekolah. Kalau kamu masuk misalnya Universitas Indonesia, maka kamu dibilang pasti kamu orang pintar. Ya, kalau kamu masuk UI pasti kamu orang pintar. Beda nggak dengan syarat masuk UI harus orang pintar?
Beda Beda. nggak antara kedua kontak itu? Beda. Beda. Kita masuk harus pintar atau kita udah masuk dicap orang pintar? Nah, ini gini juga. Kalau sistem itu setimbang, maka berlaku dua syarat tadi. Sigma F-nya 0, sigma tau-nya 0. Dia berlaku dua syarat ini. Hmm. Ya berlaku doang, kita mau pakai yang mana terserah gitu kan. Kita mau pakai sigma F, kira-kira bisa nggak kita buktikan? Dari gambar kakak bikin gambar ulang aja deh biar enak. Nah, ini di garis bawahi ya, perlu diingat batangnya nggak punya massa, nggak ada ya di soalnya. Hmm. Ada ya, masanya ada nggak masanya? Gak ada. Gak ada. Dua, papan loncat serba sama, bermassa. Ada masanya, kita ketinggalan masanya ya Elan. Kita ketinggalan Tapi, masanya. oh iya benar. Ini kalau Berarti kita ada gaya ngerjain, berat. ada gaya berat. Ya udah deh kita ulang aja. Kakak tadi nggak fokus. Capek. Gimana? Nggak mau Nah, diulang? kan salah. Berarti jawabannya salah. Salah. Sebenarnya ya jawabannya salah. Cuma konsepnya benar. Itu kalau massa batangnya nggak ada. Kalau ada massa batangnya gimana deh? Coba. Berarti diperhatiin nggak? Dibuat torsi berarti. Kalau batang Berarti pusat 50 massanya di dikali tengah-tengah. 10. Berarti 50 dikali 10. 50 dikali Karena kan 10 itu, 50 W dikali sama 10 itu dengan M apanya? kali G. Bentar dulu. Oh iya, 50 iya. kali 10. Kira-kira gimana? 500. 500. 500 apa Jarak satunya? Jaraknya udah tahu belum? Jarak beratnya, titik beratnya ini W ya. Misalnya W tadi berapa? Dapat 500 ya. Hmm. 500 Newton. Karena 50 kali 10. Jarak W ke poros berapa? Tahu nggak? Nggak tahu. Oh. Kita lihat. Total panjangnya 4 meter. Sini ke sini 4 meter. Hmm. Ini 0,5, ini 3. Ini berapa? Dikurangi aja. Iya, 4. 4 dikurangi 0,5 kurangi 3. Jadinya 0,5 juga. Hmm. Nah, sekarang kalau totalnya 4 meter, maka setengah dari 4 meter berapa? 2. Itu kan 2. pusatnya di tengah-tengah 2. Duanya dari mana ke mana? Kalau 2. Ini 0,5, ini 0,5, jadi 1. Tambah 2 lagi. Jadi 2. Iya nggak? Hmm. Paham ya kan? 2 meter. 1 meter, bukan 2 meter. 1 meter. Karena kan 0,5 ditambah Hmm. 0,5 itu 1. Setengahnya lagi 2. 1. Jadi ini 2 meter, ini 2 meter. Kan setengah-setengahnya. Hmm. Paham ya? Setengah-setengahnya 2 meter. Jadi dari poros ini ke sini itu 1 meter doang. Hmm. Jadi ya 500 dikali 1 ya 500. Jadi torsinya 500. Torsinya 500, arahnya sama dengan arah F. Iya kan, ke bawah sama dengan arah Benar-benar F. ya. Dia di sebelah kanan. Ya udah, berarti T1-nya nggak hanya 1000. Berarti ada 500. Tambah aja. 1000 tambah 500 berapa? Berapa? 1000 3.000. ini ya. 3000 ya, 3000 torsinya 3000 ditambah 500. 3.500. 3500 ya. Apa saja nih ya 5-nya? 3500. Ini ada W-nya. Kakak bikin tau W tambah 3500. Nah, dibagi 0,5 berapa? 3500 dibagi 0,5. 7.000. 7000. 7000. 7000 berarti 7 kilo Newton. Itu ya tadi kelewatan kakak nggak nyimak juga jadi soalnya ada punya massa atau enggak. Jadi itu kalau punya massa sama aja sebenarnya pengerjaannya kan. Berarti ada torsi tambahan aja gitu aja. Nah, sekarang kalau kita pakai sigma F. Nah, ini ada W-nya, ini ada F-nya tadi. Kemudian, kalau dia kontak, ini kontak dengan langit-langit, dia punya gaya normal.
Normal ya kan? Hmm. Ini tadi ini titik B, ini titik A, ya kan? Ini normal B, dia kan kontak semua loh, normal A. Kalau kita pakai sigma F sama dengan 0, jadinya berapa? Jadinya Sigma F sama dengan 0. sigma F sama dengan 0. Kan kita mau buktiin sigma F sama dengan 0. Gaya-gayanya ada apa aja di sigma F-nya? Bentar. Bentar. Kalau misalnya gaya normal bukannya tegak lurus ya? Terhadap bidang. Ini kan gimana ya? Kakak bikin ini aja deh. Nah, dia kan lancip kan? Hmm. Jadi kalau tertekan ke atas, gaya normalnya ke ini, tepat di ujung nih, di ujung nih. Tegak lurus dia ini permukaannya. Nggak mungkin juga dia ke sini gitu kan? Gaya Karena normal Bella pikir tepat. ke atas. Dia Tegak lurus. tergantung posisinya, posisi gayanya di mana. Kayak tadi kakak contohin, kita nekan tembok, gaya normalnya kan tegak lurus tembok, kan? Ya. Kan Balok ini tekanannya papan, ke bawah. iya, papan nekan nekan penahan atas, dia kan nekan penahan atas. Jadi yang neken siapa deh? Papan ini menekan si penahan ke atas. Oh, Karena kan dia pantesan. ada ininya loh, kayak diinjak di sebelah kanan. Matiin data dulu deh. Dia diinjak di sebelah kanan, jadinya, dan ini terbawa ke atas. Jadi dia punya gaya normal ke bawah, Bener. tertekan ke atas. Ya udah, berarti gaya-gayanya ada apa aja? Gaya Ada normal. F, iya, ada gaya normal ke bawah, ditambah normal A, ditambah normal B, ya kan, ditambah W, ditambah F sama dengan 0. Bisa nggak kira-kira kita cari? Bisa. Kita mau cari normal A, kita nggak tahu normal B. Kagak bisa kan? Bisa nggak? Kagak bisa. Iya nggak? Oh iya, ini kakak bikin rapi aja ya. Ini udah beritu ini. Ada biar kelihatan gitu loh. Nah, kakak bikin rapi aja. Bawah aja deh. Kita pakai sigma F sama dengan 0. Di gambarnya gini. Nah, batangnya diam, ininya ke bawah. F, W. Nah, normalnya kira-kira kemana? Normal Normalnya kakak ke tadi bilang bawah. bener nggak sih ke atas? Kira-kira ke bawah bener nggak? Kakak bilang tadi. Seandainya kita punya balok, balok doang dong, ya kan? Balok tok di Hmm. lantai. Mm-mm. Normalnya kemana? Ke atas. Ke atas. Ini juga ke atas, mestinya gitu kan? Karena Mm. kita berbicara Newtonnya, bukan gerak rotasinya. Karena kita nggak punya poros, jadi ini tanda panah ya. NB, NA Tadi katanya ke atas. Ke bawah. ke atas. Karena gini, Berarti yang itu gimana? ini kan kita kan punya poros loh. Terus yang ini gimana? Salah nggak? Kalau kita nggak punya poros, ibaratnya ngeplek doang gitu loh. Kayak batang kita letakin di atas penahan. Ini ada penahannya. Penahan gini. Batang, ya udah gaya normalnya ke atas, pasti ke atas kan. Karena dia Hmm. batang. Kita letakin aja di penahan gitu. Nggak kita apa-apain. Berarti gaya normalnya pasti ke atas. Kalau kita tinjau dari sigma F, hukum Newton, kita nggak berbicara torsi lagi, kita nggak ada poros ya kan. Kalau ada poros beda beda konteksnya, N-nya pasti beda arahnya. Berbalik arah malah kayak tadi. Nah, sekarang sigma F-nya sama dengan 0. Sigma F-nya ada apa aja? Ada Yang ke N. atas bisa kita, yang ke atas mau positif atau yang ke bawah mau positif. Ini kan tandanya ada ke atas, ada ke bawah. Yang mana yang mau positif? Terserah. Yang ke bawah aja ya. Mm. Yang ke bawah berarti W-nya Berarti kalau positif. misalnya, berarti kalau misalnya yang pakai sigma F sama dengan 0 itu nggak ada poros gitu. Karena kan sigma sama dengan 0, poros itu kan cuma buat dinamika rotasi, cuma buat torsi. Kalau gaya kita nggak mandang dia ada poros atau enggak. Mm. W Paham. ditambah F
Dua-duanya positif, kemudian yang ke atas ada NA dikurang NA, dikurang lagi NB, B. sama dengan 0. Kita mau cari NA-nya, kita tahu nilai W, kita tahu nilai F. Kita nggak tahu nilai NB, kita nggak tahu juga nilai NA. Bisa nggak dicari? Kagak bisa. Karena persamaan kita cuma ini doang. Cuma ini doang persamaannya. Nggak ada persamaan lain. Jadi nggak bisa kita cari. Makanya kita pakai torsi. Kita pakai torsi. Paham ya kira-kira ya? Paham. Ini buat lebih lanjutnya ada soal yang kedua. Soalnya bisa gunain dua-duanya. Sekarang kakak lihat contoh. Ke bawah lagi aja ya. Mm-mm. Ya udah. Nah, kakak kemarin pernah bilang soal jembatan kan? Nah, Ya. ini ada soal jembatan. Kak fotoin lagi aja dulu. Ini soalnya soal jembatan. Ini ada. Ini soal UN. Kakak cari yang soal UTBK. Ini ada. Soal ujian mandiri. Soal unsur Universitas Sudirman. Nah, ini sinyal dulu. Udah kekirim kan? Mm. Kakak pindah ke Keynote-nya. Udah. Slide page. Nah. Hmm. Oke, udah ini. Nah, ini soalnya soal jembatan, Kak. Kurang lebih jembatan lah, walaupun gambarnya nggak kayak jembatan ya. Sebuah mobil masanya 1,5 ton. Mobilnya udah masanya ton. Mogok di atas jembatan AB. Jembatannya sepanjang A sampai B. AB itu panjangnya 30 meter. Ini ya pada soalnya. AB 30 meter. Terus AC-nya, C itu titik di mobilnya ya. Jarak mobil ke A itu 10 meter. Terus gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Dan masa jembatan diabaikan. Jadi ini kayak soal pertama, tapi diabaikan. Masa jembatannya diabaikan. Mm. Ini ada pertanyaannya. Besar gaya normal di titik di A dan di B. Di A dan di B. Nah, sekarang kita bisa pakai rumus apa? Kakak bikin gambar aja dulu deh. Apa ya? Misalnya gini aja ya. Bikin gambarnya gini aja, biar enak. Pakai Paham nggak? sigma F sama dengan 0 bukan? Bisa, bisa. Karena ini nggak ada titik porosnya. Bisa. Nanti bisa biar kelihatan sendiri kok. Ini mobilnya. Nah, mobilnya kurang lebih gitulah ya. Ini A-nya, ini B-nya. Nah, ini A ke B itu berapa jaraknya itu? 30 Ini C. meter. A ke B 30 meter. Ini 30 meter. Ini 10 ya. 10 meter. Nah, sekarang dicarinya gaya normal. Berarti gaya normal di titik A dan titik B di mana gaya normalnya? Di Gini nggak gaya di normalnya? Ya nggak? Gaya normal yang ada di titik A. Dan gaya iya normal yang benar ada ke di titik B. atas. Ke atas kan? Ke Kenapa ke atas. atas? Kira-kira analoginya gimana? Kenapa kok ke atas? Kalau gaya Karena Bella normalnya... mikirnya Nah, karena gimana? Bella
Karena Bella mikirnya kan kayak ini kan gimana ya, kan kayak balok panjang gitu kan. Nah, Ah, berarti dia punya masa ke bawah. Berarti dia ah, neken ke bawah. Sedangkan ya, kalau gaya normal harus apa ya, kayak tegak lurus gitu loh. berlawanan dengan arah gaya berat Benar dari benar sisi benar. objek. Ya benar. Mm. Gitu ya kurang lebih ya. Udah paham. Jadi ini kakak tulis NA, gaya normal di titik A, ini gaya normal di titik B. Mobilnya punya massa W, Punya gaya berat berarti. gaya berat W. Mau langsung cari berapa W-nya? Bisa kan? Bisa Berapa itu W-nya? 1,5 kali 10. 1,5 dikali 10. 1,5 itu dalam ton. Kita ubah ke kilo. Karena kilo kan yang satuan internasionalnya. Nggak ada Newton. 1,5 ton berapa kilo? Nggak tahu. Ton itu ibaratnya kilo-kilo gitu loh. Kilonya ada 2. Oh, Jadi mau rubah ke kilogram, jadinya dikali 1000 deh intinya itu. Dari Newton ke kilogram dikali 1000. kilogram. Karena 1000 kilo 1 Newton. Jadinya berapa? 1,5 1.500. kilo Dia kan punya ini? gaya berat. Dia punya gaya Ah, berat gak? punya. Ini kita nyari gaya beratnya maksudnya. Oh. Gaya berat kan M dikali G kan? Gaya normal maksudnya. Oh, gaya normal. Gaya normal ya pasti punya, itu pasti punya. Dicari nggak? Kira-kira gaya normalnya berapa? Bisa ketebak nggak gaya normal mobil? Lupa rumus Kita gaya nyari gaya normalnya berat apa. aja dulu. Gaya beratnya berapa? Itu 1.500. M-nya 1.500 dikali 10. Jadinya 15.000 nggak? 15.000. Iya, 15.000. Nah, sekarang tadi kamu nanya gaya beratnya. Gaya normalnya. Ini ada mobil. Ini dia di ini. Ada gaya normal. Kita anggap satu aja gaya normalnya ya. Sebenarnya kan gaya normalnya ada 4 kan. Rodanya kan ada 4 kan. Oh Iya enggak? iya, Tapi kita anggap satu benar-benar. aja. Karena anggap satu aja. Ini ada W. Kira-kira sama nggak normalnya dengan W-nya? Beda. Kenapa beda? Mobil ini bergerak diam atau enggak? Ibaratnya kayak gini loh. Ada balok lah. Balok ini gaya ke bawah 10 Newton. Gaya normalnya berapa? Baloknya diem. Kayak 10 mobil lah Newton diem. juga. 10 Newton juga kan? Nah, ini juga sama. N-nya sama dengan W-nya. Iya enggak? W-nya sama dengan N-nya. Oke, oke. Oh iya. Ya, paham ya kira-kira? Karena kan dia diam. Kalau dia gerak beda lagi. Beda lagi. Tapi kita kenapa Kak kita nggak lihat, kita nggak perhatiin gaya normal mobilnya. Gaya normal mobil itu dirasakan mobil sendiri, nggak dirasakan oleh si jembatan. Kan cuma ngerasakan gaya normal Oh kan iya, mobil. iya, iya. Kita kan lihatnya sistemnya kan, jembatannya yang kita lihat. Tapi buat informasi aja gitu loh. Ini Kakak hapus, yang itunya nggak usah. Biar tahu gitu. Nah, sekarang kita udah ketemu semua, kita pakai sigma F. Kita lihat dulu bisa atau enggak, dicoba aja. Sama dengan 0 karena dia setimbang. Hmm. F-nya ada apa aja coba? Yang ke atas semua Ada positif? normal. Ke atas positif atau ke bawah positif? Ke atas positif aja Ke coba. atas positif, jadi Na-nya NA positif, plus NP NB kurang W. sama dengan W, kakak bikin gini paham nggak? Enggak. Oh ya, kita kita sama minnya ya. Ya, Kenapa iya. sama dengan W? Karena udah kakak pindah ke kanan gitu loh, jadi sama dengan W kan. Oh, Kita urutin aja deh. Nah, Na ditambah Nb, biar oh ntar iya lihat catatannya benar. enak. Sama dengan W. W-nya berapa? 15.000, tulis aja langsung. Pertanyaannya di soal apa? Biaya normal A dan B. Ada B. Kita nggak ada nilainya ini loh. Kita ada 2 variabel, tapi cuma punya satu persamaan. Nggak bisa kita cari. Syarat untuk Iya benar. mencari variabel itu punya, kalau variabelnya ada 2, ya berarti ada 2 persamaan. Kalau nggak ada 2 persamaan, nggak bisa kita cari. Nah, sekarang kita pakai apa, Kak? Ini gunanya syarat yang kedua, berlakunya syarat yang kedua, yaitu, mana di gambarnya ini? Sigma tau sama dengan R 0. kali 0. Ya, 0 ya. Ya, tau itu R kali F, tapi sigmanya 0. Nah, Iya, sekarang gimana Kak porosnya?
Ingat nggak soal sebelumnya? Kita porosnya mengada-ngada nggak? Enggak. Kan bisa dua itu kan, bisa ini, bisa ini. Kita Hmm. bisa pakai yang ini kan, sesuka kita kan? Hmm. Karena dia setimbang, sistemnya setimbang, ya udah pasti kita bisa pakai kedua-duanya, salah satunya maksudnya. Nah, buat di jembatan karena dia setimbang, kita bisa pakai porosnya di sini atau di sini. Terserah kita mau pakai yang mana. Sejauh sini paham nggak? Paham. Paham. Nah, kalau Jadi porosnya porosnya ngasal aja gitu kan? iya ngasal, tapi kan logis kan kalau porosnya di sini kan bisa saja jembatannya muter ke sini kan, ya nggak? Ya benar. Iya bener kan? Nah gitu. Nah jadi gimana? Mau porosnya di A atau di B? Cobain di B. Yang di B, ya udah. Berarti kalau poros di B, NB-nya kita lihat nggak? Enggak. Enggak, ya kan? Karena dia di poros. Itu udah paham ya. Jadi sigma sigma tau di samping aja. Sigma tau. Nah, eh, titik poros di B. Berarti dari sekarang ini ya kakak anggap tau 1, ini tau 2 ya. Hmm. Ini porosnya. Nah, jarak dari mobil, dari W ini ke poros berapa? Ya kan? 30 kurangi 10, 20. 20. Jadi 20. Langsung saja nggak apa-apa ya, paham ya kan? 20 dikali, semoga sebelum paham ya kakak tuh sini. Positif di tengah, positif ke bawah nggak apa-apa. Berarti yang ininya negatif. Ya. Hmm. NA-nya berapa? NA dikali jaraknya berapa? Jaraknya ke 30. 30. Dikurang NA dikali 30. Sama dengan 0. Jadinya ini berapa? Ini Bentar dulu. 15.000 dikali 20. 16.000 kali 20. Mm-mm. 300.000. 300.000. Sama dengan 30 NA. Paham ya? Dipindah Paham. ruas. NA-nya berapa? Ketemu NA-nya ketemu. Ya enggak? 300 bagi 30, 100. Bener nggak? 300.000. Seperti. Maaf. Jadinya Iya tiga puluh bener ribu, 10.000, 10.000. 10.000 ya 10.000 benar. Newton. NA-nya ketemu, udah NA-nya ketemu. Hmm. Paham ya? Mau kita ditanyainnya nggak hanya NA, NB juga. NB. Dari NB Hmm. gimana? Berarti porosnya ditukar ke NA. Bener nggak? Porosnya ditukar bisa. Ke Kita NA. pakai ini bisa nggak? Oh bisa. Bisa. IB kan bisa semua kan? Jadi kita mau pakai Bener, bener, sigma F bener. bisa. Soal sebelum juga bisa. Soal sebelumnya juga bisa gitu. Cuma kan lebih simpel aja. Kalau kalau pakai torsi ya udah langsung ketemu gitu. Bener, bener, NA bener. berapa? Kita masukin ke sini ya. Berarti 10.000 tambah NB gini kan? hmm, 15.000. Nah, D-nya berapa? 10.000 bagi 15.000 Dibagi atau dikurang? yang dikurang. Nah, dikurang. Jadinya 15.000 dikurang, ya kan dikurang kan? Ini plus kan? Nah, ini plus. Perlu. Paham nggak kira-kira? Bener, bener, bener. Hmm, Iya bener. Gimana? 5.000. 5.000. Ya udah itu aja jawabannya. Jadi mana enaknya mau pakai Newton bisa, tapi mesti ada jalan kedua. Ya semuanya pakai dua jalan, ada dua langkah kan? Iya, Ini kita dua langkah. Kalau mau pakai pakai torsi, dua langkah juga, dua torsi juga. Maksudnya iya bener. dua kali hitungan juga. Sama aja deh semuanya. Jawabannya ada nggak? 10.000 dengan 5.000. Eh, Iya, Nah, ini gambarnya pasti ngeblur karena kalau ini fokusnya coretan dia bukan fokusnya ke itu. Kakak nggak nemu aplikasi buat sekaligus gambarnya itu. Paham ya kira-kira ya? Terputus ya? mati. Hmm, Bentar, ini kelamaan dia nggak bisa. 10 menit lagi. Oh iya, tinggal 10 menit. 10 menit lagi mau bahas soal yang tadi ya? Mau. Tadi itu udah bener loh, ngerjainnya udah bener. Ntar kakak cek Oh lagi iya ya. berarti mau nanya yang ini, mau nanya yang ini. Mana Terlupa. yang mana? Yang kalau misalnya
kan kadang nggak suka di ini ya, nggak diketahui, gimana ya, susah ngomongnya. Kayak MA gitu yang Bella fotoin. NA yang MA yang ini nih, yang ini. nomor berapa? Yang ini tah. Oh, Itu nanti jadinya MA kuadrat atau MA doang. Soalnya di pilihannya ada 7 MA kuadrat, 7 MA. bentar ya, bentar. Kakak lihat dulu. Ini share screen-nya udah nampak. Kakak buka WA nggak kelihatan kan di laptop kan? Hmm. Mana kelihatan? Ah, yang ini ya. Tanyainnya itu yang MA kuadrat dengan ini gambarnya mana gambarnya? Ini jawabannya aja ya. Soalnya Bella udah di ABC-nya udah 7 MA kuadrat, ada 7 MA aja gitu. Di Bella Oh, cuman doang. ini pernah kita bahas nggak sebelumnya? Kayaknya pernah ya. Pernah nggak sih? Pernah, cuman Kunci jawabannya itu harus ada kuadratnya. oh iya, belum lupa, Pak. Iya. Kalau nggak salah kuncinya salah itu. Hah? Kuncinya nggak ada kuadrat ya A-nya. Harusnya ada kuadrat itu aja sih. Mestinya ada kuadrat. Karena kan Oh, rumusnya MR kuadrat. oh iya, bener Nah, iya, bener harusnya MR bener. kuadrat. Bener ya, bener. Itu Paham. aja sih. Mau Berarti bahas apa lanjut lagi? yang itu, yang ini, yang soal katanya bener itu. Tapi di Oh, itunya kayak ada gini. ada langkah-langkahnya nggak? Nggak ada, cuman kayak gini Itu doang. tuh namanya kalau mau cari di internet, sekarang di internet semuanya ada. Itu namanya teorema sumbu sejajar. Teorema sumbu sejajar rumusnya gitu semua kok. Hmm, kakak bikin gambar aja dong di sini ya. Kelihatan udah share screen kan? Udah. Tapi kenapa di sini jawabannya? Maksudnya nggak terlalu besar-besar gitu angka desimalnya. Kalau Bella kan kayak banyak banget gitu. Kakak juga tadi bingung kan? Tapi kakak belum ngitung juga sih. Ini 0,56 L ya. L, panjang batang. Dia nggak ada itu kan? Ada nggak? L-nya berapa? Apa? L-nya berapa panjang batangnya? Di sini cuman bentar. 4 ya tadi ya? Oh ya 4 ya kan? Oh iya, udah difotoin. 4. Terus ininya, dia kan ini pusatnya. Kakak begini, nah ini pusatnya. Dia digeser sejauh 1 1 meter. meter. Kita lihat inersia di pusat dulu. Itu yang pertama. Soalnya inersia kan. Hmm. Inersia di pusat, kakak simbolkan EP ditambah inersia, apa ya simbolnya? Terserah, inersia D aja ya. Ini pusat ditambah inersia D. Digeser ya maksudnya ya, D atau digeser. I sama dengan inersia pusatnya kalau batang poros di pusat itu 1/12. Ini udah Satu rumus per dua utama. belas 1/12 ml kuadrat. M-nya berapa? Masanya itu bentar. dua ratus empat 0,24. puluh Cuman no, Iya kan? gram 0,24. gram ke kilogramnya. Iya. L-nya 4 kuadrat Hmm. tambah 0,24. Iya kan? Rumusnya kan MD kuadrat atau MR kuadrat. Terserah lah. MR kuadrat boleh. R itu yang gesernya digeser sejauh berapa meter? 1. Satu doang. Nah, itu. Kakak tadi udah buka beberapa referensi gini semua kok rumusnya nggak ada yang beda. Nah, ini berapa Ini ini? 0,4 atau 0,24 deh yang ditambah. 0, Ditambah oh nol iya koma iya. empat. Iya, ini kakak. Ini ngapusnya ah, eh oh salah dong ini penghapusnya. Ya Allah nggak fokus. Nah, ini 0,24. Ya, jadinya 1/12 dikali tiga enggak koma bikinnya delapan puluh empat Hasil kalkulator Bella. berapa? 3,84. Totalnya ini udah gini ya? Atau masih dibagi? 12 ya? Enggak. Iya, bagi 12 maksudnya. Hmm.
16 dikali 0,24 kan? 16 dikali 0,24 kan? Iya, Oke, tambah. 3,84 Ini bagi 12 tambah 0,24. ini sama dengan Kalau Bella bagi dulu bagi dulu hasil baginya berapa? 0,3 ya? 0,32. 0,32. 0,5. 6 kilogram meter kuadrat. Dia benar kilogram meter kuadrat. Ini aja nggak ada pembahasannya. Nggak Enggak, apa-apa kalau cuma nggak ada begini. pembahasannya. Ya berarti rumusnya apal ya. Udah. Kakak nggak belum menemuin kesalahan di sini. Sampai sini benar semua kok. Ya emang caranya gitu. Kalau sumbu sejajar namanya. Kita tahu tahu inersia pusat. Dia cuma digeser. Kita tambah aja gitu aja konsepnya. Hmm. Ya itu aja. Kalau Jadi misalnya maksud soal, sebenarnya Bella juga kurang ngerti maksud soalnya apa, cuman kayak nyoba-nyoba aja gitu. Nah, maksudnya L sama dengan 1/12 ml kuadrat itu apa deh? 1/12 ml kuadrat. Heeh. Iya itu momen inersia batang jika porosnya di tengah. Ya udah kan itu benar. Iya itu aja dia cuma itu aja. Juga bingung jawabannya nggak ada. Ya udahlah itu aja yang penting. Hmm. Paham ya kan? Udah. Oh belum ya. Masih ada yang mau ditanyain lagi nggak? Gak ada. Nggak ada ya. Soalnya ini beragam. Ini masih banyak tipe soalnya tentang kesetimbangan. Tapi kalau udah paham soal tentang jembatan, udah tahu kita mau pakai poros yang kiri kanan boleh boleh semua, insya Allah paham soal yang lain. Kemarin masih ingat nggak kakak kasih soal yang gini? Yang gini. Ini tali, ini Ya. batang. Ini pakai apa kemarin? Pakai sigma tau juga. Mm-mm. Paham ya kan? Sigma tau juga paham kan ini? Paham. Kayak Ya nyari udah itu aja. tegangan talinya gitu. Benar. Karena dia kan Ih, ini porosnya. ngebahas soal ngebahas soal yang ini. Yang Yang tadi gimana? pagi dikasih ke Bella katanya dibahas pas les. Oh ya Allah. Oh iya kakak lupa malah. Astagfirullah. Iya ya. Soalnya yang mana, Deng? Kakak nggak usah kirim soal lagi ya. Kakak tulis di sini aja ya. Ini nih. Udah ada soalnya juga di pegangan. Itu soalnya gambarnya gini. Ini dindingnya ya. Dindingnya ada papan. Itu kan. Ada balok. Lurus nih, lurus. Terus ada tali. Kenapa tali arah pegang talinya ke kiri? Paham kan kenapa ke kiri? Tahu. Masuk akal ya Karena kan? berlawanan arah. Dia kayak nahan supaya nggak jatuh gitu loh, ibaratnya Iya gitu. benar-benar. Iya benar. Iya. Paham. Ini ada W. W-nya udah ada di soalnya ya, 450 Newton ya. Hmm. Tulis saja. Terus apa lagi? Ininya, Itu L. ya panjang totalnya Satu L. per Yang itunya berapa ya? Seperempat ya? Gambarnya buram. seperempat. Seperempat. Sama sudut ininya yang dibentuknya 53 derajat. Ini ya. Hmm. Nah, ini udah. Kemudian batangnya punya masa nggak? Enggak. Ya enggak, ya udah enggak, kalau enggak enak mah. Nah, sekarang sama kayak biasa lah. Sama kayak biasa gimana? Porosnya kita tahu nggak kira-kira porosnya? Kalau semisal sistem nggak setimbang gitu, ya berarti porosnya di sini. Dia bisa bisa beritu kan, berotasi kan. Benar-benar. Nah, sekarang apa? Sigma tau, langsung aja ke rumus nggak apa-apa. 0. Taunya ada berapa kira-kira di sini? 1, 2. 2. Ini tau 1. Kakak bikin ini aja deh. Ini tau T, ini tau W gitu kan. Kan cuma ada 2.
Iya benar. Ya, ini yang T, ini yang W. Ditambah atau dikurang? Ya, berarti berlawanan semuanya ya, udah dikurang. Tengah-tengahnya aja, ngambil enak. Sejauh sini paham kan? Maksudnya gimana, ulangi lagi? Ah, ini kan arahnya kan ke atas, ini ke bawah. Maksudnya Hmm, berlawanan nggak arahnya? berlawanan. Ya, ya udah kita kurang aja, biar hasilnya nol. Kan mesti nol, syarat Oh setimbang. iya, Iya, syarat berlaku setimbang itu nol. Nah, sekarang torsi di T ada berapa? torsi di T1. Enggak, maksudnya nilainya itu loh, berapa? Per Pertanyaannya T F. kan, pertanyaannya T. Tegang talinya berapa? Ingat ya, Oh, kakak T, bikin, tulis dulu T berarti. iya ingat nggak? Ingat nggak rumus gini? RF sin. Oh ingat, Astagfirullahaladzim, lupaan banget ya Allah. Nah, kenapa dia pakai sin? Ingat nggak? Karena membentuk sudut. Membentuk sudut. Apanya yang membentuk sudut? Dari Itunya. ininya ya, batangnya enggak tegak lurus Nah, iya benar. dengan talinya. Nah, sekarang pertanyaannya sudutnya berapa gitu? 53 derajat. Ini sudut yang di sini. Kita mau cari Yang di sudut, mana? sudut yang di sini, ya kan? Antara tali dengan batang berapa? Bisa Oh dipikirin iya. nggak? Bisa dibayangkan nggak? Segitiga jumlahnya berapa? Ah, 100. segitiga jumlahnya berapa? 100. Kalau udah tahu Eh, itu mah udah selesai dah. 180 derajat. hmm, Ini 90 derajat. kurangi Kan? Ini 3. 53 derajat. Ah, ininya berapa? Berarti tinggal kurang 150, kurangi Hmm, 90, kurangi 53. hmm, 37 derajat. 37 derajat. Ya udah, sin 37 berarti kan. Hmm. Ah, kita hitung aja langsung dia. Hitung langsung berarti berapa? T, R dulu dong. R dari poros ke batangnya berapa? Dari T. R dari terus. Hah, Coba ulangi dihitung. gimana? Dia kan rumusnya kan ini kan, rumusnya kan R dikali F. R-nya berapa? R, Nggak ada. iya nggak ada nilai tapi ada kan. Jarak dari sini loh, dari pangkal tali, gaya tegang ke porosnya. Ada. Totalnya L. Iya kan? Gimana? Totalnya L di soal. Hmm. Dari tali ke ujung yang lain seperempat L. Hmm. Paham? Jadi dari tali ke yang ujung yang poros ke berapa? Nggak tahu. 3/4 nggak? Caranya Ibaratnya, gimana ya Allah? ibaratnya Otak ini saya tidak kakak bisa bikin gambar gini berpikir. aja deh. Kakak bikin gambar gini aja. Paham lah, ini tali gitu ya. Ini seperempat L. Ini apa namanya? Gambarnya ini putus-putus jadi nggak bisa ini. Gambarnya putus-putus. Mm-mm. Lag gitu loh gambarnya. Oh, ini udah. Kakak bikin gambar di sini. Mm. Nah, paham nggak sih gambarnya kakak bikin? Kakak bikin ulang aja deh. Di sini aja ya. Nah, ini seperempat L. Mm. Ini totalnya L. Jadi ini berapa? Caranya gimana? Bella nggak tahu. Berarti L, ya kan? Dikurang seperempat L, ya enggak? Mm. Sama ibaratnya, kakak bikin gambar lagi. Ini 10 meter, ini 2 meter, ini berapa meter? Nggak tahu, 8. nggak ngerti, nggak paham. Kita nyari panjangnya, kakak ulangin ya. Ini balok, panjangnya, papan panjangnya 10 meter. Mm. Ini kakak, ini ada tali, ini panjangnya 2 meter. Paham? Paham. Nah, ini panjangnya berapa? Totalnya 10 meter. Ya 8. 8. Caranya 10 dikurang 2. 2. Kalau ini total dari sini ke sini L, ininya seperempat L, ininya berapa L? Jadi totalnya L dikurang seperempat L. Mm-mm. Dia cuma pakai simbol-simbol, cuma kelihatan rumit, cuma sebenarnya enggak. Paham ya? Jadinya Terus berapa? jadinya gimana? L dikurang seperempat L berapa?
Sama dengan Jangan tahu. 4/4, samakan penyebut ya enggak? Kita samakan penyebut. Oh iya, Dikurang L, masih ada L-nya, dikurang 1/4 L. Jadinya 4/4 dikurang 1/4. 3/4. 3/4. Iya, betul. L. Oh, paham, 3/4. paham, paham, paham. Jadi ininya 3/4. Kakak bikin aja ada di sini. 3/4 L. Gitu. Kalau Bella harus urai, nggak bisa Oh, langsung. ya udah. Nggak apa-apa deh. Emang kalau nggak ada angka-angkanya kelihatan sulit sebenarnya. Kalau angkanya udah pasti 10 meter, itunya 2 meter, kita pasti tahu sisanya berapa meter kan? Iya benar. Nggak apa-apa. Nah, ini kabel dulu biar nggak ganggu. Nah, jadi ini kakak garis juga. Ini karena kita ngitungnya beda tadi ya. Nah, jadinya berapa? L-nya 3/4, R-nya 3/4, L-nya masih ngikut. Dikali F-nya T, Gayanya, iya kan? benar. Dikali sin. Sin, Sin 37 berapa? nggak ada. Bentar, pakai Ah, kakak. iya coba lihat dulu sin 37. 0,6. 0,6. 0,6 dikurang TW-nya berapa? R-nya ini ya. Sekarang kita mau cari yang W. Jarak dari W ke poros berapa? Dari pangkalnya ke poros. L kan, jaraknya L. Itu kan Hmm, panjang batangnya kan? hmm. Ya enggak, panjang batangnya L. Dikali gayanya W, Weh, ya kan? Dikali pakai sin enggak kira-kira? enggak pakai. Dia pakai kan, dia enggak tegak lurus dengan batangnya di Iya sini, dia benar-benar. malah ke bawah. Sudutnya berapa antara balok dengan batang? Sama enggak sudutnya dengan ini? Coba ada Sama. lihat. Karena Sama. berhadapan gak sih? Eh, bukan berhadapan, apa namanya ya? Berseberangan nggak? Kakak lupa Oh iya istilahnya. benar-benar Ada benar-benar. istilah-istilah gitu kan, kakak lupa. Iya Kalau kita benar. perhatiin kan pasti sama kan. Nah, 53. Sin 53 berapa? Aduh, bentar. Mm-mm. 0,8 dibulatin. Oh, iya 0,8. Nah, 0,8 sama dengan 0. Hitung aja semuanya. Ini 3/4 dikali 0,6 berapa? 3/4 dikali 0,6. Kakak Aduh. nggak usah deh. Kita adil banget. 0,45. Ada ya, 0,45. 0,45. L masih ada L-nya, T masih ada. Yang satunya kita pindah ruas, jadinya 0,8 kan tetap kan? L, W, paham ya? Paham. W-nya berapa? Udah ada nilai W-nya, 450. Oh iya Paham? benar. Ya, Paham. nah sekarang L-nya coret. Paham ya? L-nya dicoret karena kiri kanannya punya L. Paham nggak kira-kira? Bentar. L yang ini dari mana ya? Yang L kali W kali 0,8. Panjang dari pangkal W ke poros itu L. Oh iya. Iya, panjangnya Tahu L. dari mana? Soalnya, coba lihat soalnya. Ada kan? Panjang batang nggak ada Oh iya. dikasih, ya kan? Nggak ada dikasih tahu Oh, nilai, bener, dia bener, cuma bener. dia cuma variabel doang L gitu. Ya udah nggak apa-apa. L-nya kita coret, jadi tinggal T sama dengan, T sama dengan 450 bagi 0,45. Bentar gak? ya masih ada nggak angka lain yang ketinggal? 0,8-nya ketinggal nggak? 0,8. 0,8. Nah ini berapa ini? 1000 kali 0,8. 800 bukan? 450 dibagi 45, 10. 10, 1000. 1000, 100. 80, 800 ya. 800 Newton. Satuan tegangan Newton. Ada kan di jawabannya? Gak ada. Gak dikasih ABC-nya. Ada. Kakak kirim yang ini loh. Oh iya, Safazim. Eh, Ini nih. ya ada bener. Ini kan. Nah, tuh. Nah, udah kan, udah paham ya kira-kira ya?
Hmm. Sigma tau. Ini cuma pakai sigma tau aja. Ini kuncinya. Sebenarnya yang paling penting di materi ini tuh yang mana sih? Kita bisa tahu cari gaya-gayanya apa aja. Itu aja sebenarnya. Rumusnya cuma dua kan? Rumusnya cuma sigma tau sama dengan 0, sigma f sama dengan 0. Hmm. Sisanya apa? Kita dari tadi itu kayak cuma nyari gayanya berapa, terus jarak dari poros ke gayanya berapa, Ya terus benar. kayak tadi gaya normalnya berapa. Cuma gitu-gitu semua, nggak ada spesifik, nggak ada. Kalau momen inersia kan spesifik, kita nyari momen Ya inersia. benar. Ya kan, kita nyari momen inersia gitu. Itu aja momen inersia. Ini kan enggak. Kita bisa cari tegang tali, kita bisa cari gaya normal. Ya benar benar benar. Ya, nggak ada spesifiknya. Benar, benar. Intinya setimbang berlaku dua syarat. Kalau setimbang maka berlaku sigma tau sama dengan 0 dan sigma f sama dengan Sama F 0. sama dengan 0. Ya, dua-duanya berlaku. Dua-duanya pasti berlaku ya, gitu ya kira-kira ya. Kakak Ini sok hubungannya masih apa namanya? Hubungan apa namanya? Aduh, lupa lagi. Hubungan apa sih? hubungan gaya dengan apanya? Hubungan gaya sama apa ya? Kemarin belum dicatat, Bang. Gaya dengan percepatan. Inersia Momen dengan percepatan inersia. sudut. Momen inersia dengan percepatan sudut ya.